Jumpa lagi Sobat Bola Merah Putih. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Kali ini kita akan memberikan informasi terbaru seputar Timnas Indonesia, diantaranya sebagai berikut. Media Cina ejek Timnas Indonesia. Indonesia akan kalah. Prediksi skor ini bikin supporter Garuda murka. Tanpa klub tapi siap tempur. Shain Patinama pilih bela Indonesia ketimbang cari kontrak. Nah, sebelum lanjut ke berita utama, ada baiknya bantu support channel ini dengan cara subscribe agar saya tambah semangat bikin kontennya. Terima kasih. Media Cina ejek Timnas Indonesia. Indonesia akan kalah. Prediksi skor ini bikin supporter Garuda murka. Prediksi kontroversial kembali datang dari negeri tirai bambu. Salah satu media olahraga ternama di Cina secara terang-terangan menyebut Timnas Indonesia bakal tumbang dari Cina dengan skor tipis 0-1 di laga krusial kualifikasi Piala Dunia 2026. Bukan cuma prediksi skornya yang bikin panas, tapi nada meremehkan di balik tulisan mereka yang memicu amarah publik sepak bola tanah air. Media itu menyebut kekalahan 1-0 adalah bentuk penghormatan terhadap perkembangan Indonesia, seolah berkata, "Kalian bagus, tapi belum cukup." Mereka bahkan membandingkan pengalaman internasional, kualitas liga, hingga postur pemain yang menurut mereka semua berpihak ke Cina. Yang paling menyentil, mereka bilang bermain di kandang sendiri justru akan jadi tekanan buat skuad Garuda. Menurut mereka, atmosfer supporter malah bisa bikin pemain Indonesia gugup di awal laga. Bahkan nama-nama seperti Sandy Walsh hingga Rafael Struijk dianggap belum teruji dalam laga-laga besar. Namun, publik Indonesia tak tinggal diam. Media sosial langsung dibanjiri reaksi keras dari fans Garuda yang menganggap ini sebagai bentuk kesombongan luar biasa. Para pengamat pun menyebut media Cina terlalu percaya diri, mengabaikan fakta bahwa Indonesia kini diperkuat kombinasi pemain muda eksplosif dan pemain naturalisasi yang matang secara taktik. Dan jangan lupakan, Patrick Kluivert ada di balik layar. Pelatih yang dikenal jago membakar semangat pemainnya ini diakini akan menjadikan hinaan itu sebagai bahan bakar utama. Ini bukan cuma soal menang atau kalah. Ini tentang harga diri. Jika Garuda menang, maka seluruh keraguan akan berubah menjadi pengakuan. Dan dunia akan tahu, Indonesia tidak bisa lagi dipandang sebelah mata. Tanpa klub tapi siap tempur. Shain Patinama pilih bela Indonesia ketimbang cari kontrak. Di tengah panasnya persiapan Timnas Indonesia jelang laga hidup mati lawan Cina, satu nama mencuri perhatian, Shain Patinama. Bukan karena kontroversi atau cedera, tapi karena keputusannya yang luar biasa, tetap bergabung bersama Timnas meski saat ini berstatus tanpa klub. Ya, setelah kontraknya tak diperpanjang oleh KAS Eupen di Belgia, Shain kini belum punya pelabuhan baru. Tapi alih-alih pusing soal masa depan, ia justru tegaskan satu hal, fokus penuh untuk membela merah putih. Sekarang belum ada klub, tapi saya mau utamakan Timnas dulu, kata Shain singkat, namun penuh makna. Pernyataan itu langsung jadi bahan pujian. Bagaimana tidak? Dalam situasi tidak ideal, banyak pemain mungkin akan memilih rehat atau konsentrasi ke urusan pribadi. Tapi Shain justru ambil jalan sebaliknya, menomorduakan klub demi membela Panji Negara. Keputusan ini bikin banyak fans Indonesia angkat topi. Bukan hanya karena keberaniannya, tapi juga karena bentuk nyata dari rasa nasionalisme seorang pemain naturalisasi. Di saat statusnya sedang menggantung, Shain tetap ikut pemusatan latihan dan siap tempur melawan Cina di laga yang sangat menentukan nasib Indonesia menuju ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Di atas lapangan, peran Shain jelas tak bisa dipandang remeh. Sebagai fullback kiri, ia dikenal agresif, cepat, dan punya kemampuan mendukung serangan yang mumpuni. Meski belum aktif di level klub dalam beberapa bulan terakhir, ia diyakini tetap menjaga kondisi fisiknya dan siap bersaing memperebutkan tempat inti. Tentu ini jadi dilema tersendiri bagi pelatih Patrick Kluivert. Di satu sisi, Shain punya pengalaman dan chemistry kuat dengan pemain lain. Tapi di sisi lain, kurangnya menit bermain kompetitif bisa jadi pertimbangan. Namun satu hal yang tidak bisa diukur dengan statistik adalah semangat juang dan loyalitas. Dan itu dimiliki Shain dengan sangat luar biasa. Banyak pengamat menyebut ini adalah bentuk teladan bagi semua pemain, khususnya pemain naturalisasi. Bahwa membela timnas bukan soal status atau kenyamanan, tapi tentang komitmen tanpa syarat. Kini, publik menanti. Mampukah Shain membungkam keraguan lewat performa di lapangan?
Akankah ia kembali membuktikan bahwa dirinya tetap layak jadi bagian dari Garuda, bahkan tanpa embel-embel klub? Yang jelas, ini bisa jadi panggung emas bagi Shine. Tak hanya untuk mengangkat timnas Indonesia, tapi juga membuka jalan baru bagi karir klubnya. Satu pertandingan bagus bisa jadi undangan terbuka dari klub-klub luar negeri. Tapi untuk saat ini, hanya satu yang ada di benak Shine, Indonesia nomor 1. Nah, demikianlah video kita kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Akhir kata saya izin pamit. Terima kasih.